Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Puji beserta syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robi yang mana telah memberikan kesempatan dan kesehatan pada kita semua. Ya. Apa kabar hari ini Askep 1? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, sehat. Semangat satu kali lagi. Apa kabar Askep 1? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, sehat. Alhamdulillah ya. Yang sehat mudah-mudahan tetap menjaga kesehatannya ya. Yang sakit mudah-mudahan diberikan kesembuhan dan kesehatan dan bisa bertemu dengan kita belajar kembali ya. Baik, sebelumnya alangkah lebih baiknya kita awali pembelajaran ini dengan berdoa ya. Ibu persilahkan pada ketua kelompoknya, ketua kelasnya siapa di sini? Handi ya? Ya, saya. Handi silakan. Ya, Handi silakan untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum melaksanakan pelajaran atau presentasi, sebaiknya kita berdoa di dalam hati. Mulai. Doa selesai. Terima kasih Handi ya sudah memimpin Salam. doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Handi sudah memimpin doa. Ini presensinya sudah diisi ya, yang sudah Ibu bagikan di WA grup ya. Link presensinya sudah dibagikan. Di sini ada Amira, ada Hilda, Desi, ICT ya. Ini sudah ada semuanya ya. Coba Algi, Dede hadir gak? Algi hadir gak? Sakit mungkin ya. Kenapa Algi? Sakit kayaknya, Bu. Ya mudah-mudahan ya Algi cepat sehat ya. Amin. Baik, Amin. meskipun kita di sini hanya tatap virtual saja, tapi kita tetap harus menjaga etika dan sikap kita ya, karena etika dan sikap kita itu harus diutamakan ya. Dari pelajaran minggu kemarin, Ibu mau menanyakan apakah ada yang masih bingung atau ada yang mau ditanyakan atau masih ingat untuk sistem pernapasan minggu kemarin nih? Ada yang masih ingat atau Ibu coba Dita Ya, di saluran pencernaan masih ingat gak apa saja di saluran pencernaan? Organ dalam saluran pencernaan yaitu saluran pernapasan, mohon maaf. saluran pernapasan ya. Ada hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkeolus, dan alveolus. Ya, bagus ya. Dita berarti masih ingat untuk saluran pernapasan ya. Nah, baik. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang saluran pernapasan ya. Di mana saluran pernapasan dan saluran pencernaan ini saling berkaitan ya untuk saluran pernapasan dan saluran pencernaan. Baik, Ibu izin share dulu ya. Nah, ini untuk saluran pernapasan. Di saluran pernapasan ini kita bertujuan untuk mengetahui ya, untuk mengetahui dan menunjukkan organ-organ penyusun pencernaan manusia itu apa saja ya. Setelah itu menjelaskan fungsi organ-organ penyusun pencernaan dan proses menguraikan proses pencernaan pada manusia. Nah, kalian kalau sudah belajar di saluran pernapasan pencernaan ini diharapkan kalau sudah melakukan pembelajaran ini kalian dapat menunjukkan organ penyusun pencernaan manusia. Setelah itu fungsi organ penyusun pencernaan manusia dan proses pencernaan manusia. Ya, ini tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari ini. Ya.
Jadi nanti Ibu akan menampilkan satu buah video. Setelah menampilkan satu buah video, diharapkan kalian bisa seperti ini ya, bisa menunjukkan organ-organnya, fungsi organnya, dan proses pencernaan manusia. Ya. Selanjutnya di sini ada penilaian. Penilaian ini Ibu lihat dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang akan kalian lakukan di pembelajaran ini, ya. Di mana sikap kalian dimulai dari duduk kalian, bagaimana cara kalian memperhatikan pembelajaran ini, ya, bagaimana kalian berdiskusi, bagaimana sikap kalian untuk menyampaikan hasil diskusi kalian, itu ya. Untuk pengetahuan nanti kalian akan dinilai dari hasil lembar kerja yang sudah kalian kerjakan nanti, ya. Nah, baik. Itu untuk tujuan dan penilaian pembelajaran pada hari ini. Hari ini kalian sudah siap untuk belajar? Untuk saluran pencernaan sudah siap? Ya, siap. Siap, Bu. Siap. Kita lihat dulu video terlebih dahulu yang ini ya. Silakan kalian perhatikan terlebih dahulu video ini. Ini ada video sedikit, video motivasi ya. Dari hasil video yang tadi, apakah ada yang mau menyimpulkan? Ya, saya, Bu. Ya. Silakan Handi. Ya, Bu, dari kesimpulan video tersebut, hidup itu harus penuh perjuangan, butuh proses, dan jika ingin mendapatkan hasil yang bagus, harus melewati proses yang tidak mudah, Bu. Ya. Betul ya. Terima kasih buat Handi. Tepuk tangan buat Handi. Baik ya. Di mana ketika kita sedang berproses, kita tidak boleh patah semangat ya. Ketika pensil seperti yang tadi ya, pensil sudah tumpul, sudah patah, dia dirincingkan kembali, dan untuk menghasilkan hasil karya yang bagus, hasil kerja yang bagus itu sangat butuh perjuangan sekali gitu ya. Nah, ketika kita sekarang belajar itu adalah
proses peruncingan gitu, di mana kita itu akan mendapatkan hasil yang sangat memuaskan atau hasil yang sangat indah gitu ya. Ketika kalian sekarang berproses mengikuti proses pembelajaran seperti ini, berarti kalian nanti akan mendapatkan ilmu yang sangat banyak gitu ya, dan nanti akan diamalkan di dunia, di lapangan gitu ya. Itu hasil yang kalian dapatkan dari proses pembelajaran gitu ya. Jadi untuk mendapatkan hasil yang bagus itu butuh proses yang tidak mudah ya. Sudah siap untuk belajar sistem pencernaan? Duh, Ibu tadi balelo ya, pencernaan dan saluran pernapasan. Ini sekarang kita bahas saluran pencernaan. Sudah siap? Siap. Ya Allah, siap, Bu. Masih semangat? Masih. Ada tepuk semangatnya tidak nih? Ada. Silakan. Ada tepuk semangatnya seperti apa? Ibu mau lihat. Tepuk semangat. Semangat ya. 10 aspek 1 ya. Baik, di saluran pencernaan ini Ibu akan memperlihatkan satu buah video terlebih dahulu ya. Silahkan kalian amati dan analisis video ini ya. Pencernaan dimulai di dalam mulut. Gigi memotong makanan. Kelenjar ludah menghasilkan enzim. Masuk ke dalam lambung. Proses ini terjadi selama 5-6 detik. Lambung memiliki 3 fungsi. Menyimpan makanan selama 2-4 jam, melumatkan dan mencampur makanan dengan aneka enzim dan cairan asam lambung, memasukkan makanan ke usus kecil hingga lambung kosong kembali. Di usus kecil atau usus halus, zat-zat gizi seperti protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral diserap oleh tubuh. Pankreas menghasilkan enzim, dan hati menghasilkan empedu. Enzim dan empedu itu membantu pencernaan dan penyerapan makanan di usus kecil. Bentuk usus kecil seperti pipa yang berdiameter 3-5 cm. Panjang usus kecil antara 6-8 meter, lebih panjang daripada tubuh kita. Sisa-sisa pencernaan yang tidak dapat digunakan tubuh masuk ke usus besar. Di usus besar, air dan mineral diserap sampai habis. Sisa-sisa itu lalu masuk dan berakhir di anus. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya. Itu videonya ya. Nah, dari video yang tadi, apakah ada yang perlu didiskusikan atau ada yang perlu ditanyakan terlebih dahulu? Ya, Hilda nih. Angkat tangan. Ibu, Gimana Hilda? setelah menyimak video ini, apa yang harus saya lakukan? Kan ini sistem pencernaan. Ya, ini kan sistem saluran pencernaan ya. Kita sudah lihat tadi videonya. Nah, apakah ada yang perlu didiskusikan dari video yang sudah Ibu tampilkan tadi? Nah, ini Hilda, dari sistem saluran pencernaan ini, apa yang sudah Hilda tahu tentang saluran pencernaan? Dan apa yang perlu Hilda atau kalian tahu tentang saluran pencernaan ini? Ya, perhatikan nih. Jadi, dari video ini, apa yang perlu kalian ketahui dari proses sistem saluran pencernaan ini? Ya, apakah kalian harus tahu dimulai dari mulut sampai akhir gitu ya. Nah, itu kalian nanti diskusikan ya. Diskusikan dengan kelompok di mana kelompoknya itu nanti terbagi atas 3 bagian ya. Baik, kelompoknya nanti dibagi 3 bagian yang terdiri dari kelompok yang kemarin di saluran pernapasan ya. Dibagi 3 kelompok. Nah, sampai sini ada yang bertanyakan lagi tidak? Saya Ibu. Dea, silahkan Dea, ada yang bertanyakan tidak? Ibu, boleh nyari bahan-bahan lain dari internet atau buku? Ya, betul ya. Bagus sekali pertanyaan Dea. Nah,
untuk mencari identifikasi masalah ini, silakan kalian cari referensi yang terbaik. Menurut kalian, mau dari buku, mau dari internet, bebas ya. Yang penting kalian mendapatkan data untuk menghasilkan hasil identifikasi masalah ini. Ya, silakan kalian diskusikan dengan kelompok masing-masing. Ya, kemarin kan sudah dibagi kelompok ya. Di sini ada kelompok kalau nggak salah Dita ya. Kelompok Dita kelompoknya siapa aja? Kelompok 1. Kelompok 1, Mila, Ismi, Dita, sama Dea, Bu. Ya, untuk yang kelompok 2? Kelompok 2 itu kelompok Handi ya? Kelompoknya siapa saja nih Handi? Untuk kelompok 2 itu saya, Erik, sama Amira, Siti Mariam. Ya, itu untuk kelompok 2 ya. Untuk kelompok 3 yang ketuanya ini Citra. Citra kelompoknya siapa aja? Iya Bu, kelompoknya ada Desi, Dila, sama Hajah Bu. Ya, baik. Dari ketiga kelompok ini, silahkan kalian mencari data ya. Untuk mengisi data tersebut, silahkan kalian buka link LKPD yang sudah Ibu share di WA group ya. Di link LKPD itu atau di kelas virtual boleh ya. LKPD di situ kalian itu harus berdiskusi dengan kelompok yang sudah dibentuk pada pertemuan sebelumnya. Silakan isi pada LKPD atau lembar kerja peserta didik ini. Di LKPD ini nyambung dengan video yang sudah Ibu putar tadi. Ya, silakan diskusikan. Kalau sudah ada hasilnya, silakan kalian presentasikan. Nanti Ibu akan menyuruh semua kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi yang kalian lakukan pada hari ini. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup ya, silahkan kalian diskusi dengan kelompok masing-masing menggunakan WA group ya, WA group kelompok masing-masing, silahkan. Ibu kasih waktu untuk diskusi 15 menit. Ya, silahkan. Ibu mau bertanya? Ya, gimana? Untuk presentasinya pakai PowerPoint atau ditulis? Oh iya, boleh ya. Nanti kalian presentasikannya bagusnya pakai PowerPoint kalau kalian menggunakan laptop. Kalau tidak juga gak apa-apa, nanti bacakan saja hasil presentasinya. Ya, kalau Ibu sarankan ya, kalau di kelompok ada laptop, gunakan laptop gitu ya. Kalau menggunakan HP mungkin untuk share screen-nya mungkin susah, boleh dibacakan saja ya. Ya Bu, makasih. Ya, sama-sama. Silakan lanjutkan diskusinya ya. Untuk kelompoknya. Dibagi-bagi nih, siapa yang jadi kelompoknya. Di kelompok itu siapa yang jadi ketuanya, siapa yang menjadi anggotanya, siapa yang menjadi notulennya ya. Nanti hasil diskusinya dikumpulkan, dirempukan sama ketuanya, apa saja yang harus kita dipresentasikan, apa saja yang memang misal, oh ini hasil penyelidikan saya, ini data yang saya hasilkan sama ketua kelompok, misal ini ada yang sama, misal hasil penyelidikannya, silakan kalian cut misalnya, ini nggak usah ditampilkan karena ini sama misalnya, yang Dea sama ICT misal sama, nggak usah misal yang ambilnya yang Dea saja misalnya, itu untuk mempresentasikan nanti hasil diskusi kalian ya. Silakan lanjutkan diskusinya, jangan ribut ya. Handphonenya digunakannya buat diskusi ya, untuk cari materi dan bukan untuk WA yang lain-lainnya.
Ini masih ada yang angkat tangan? Ada yang masih ditanyakan? Siti, Dea? Ada yang ditanyakan tidak? Pencet. Tidak ada Ibu. Ya, tidak apa-apa. Nanti di link LKPD itu kalian lihat ya. Perhatikan ada gambar-gambar fenomena yang kalian harus isi dimulai dari gambar 1 sampai gambar akhir ya. Kelompok 1, coba kelompok 1 sudah dapat datanya? Ya, Bu, sudah. Yang sudah kumpulkan? Ke grup WA, Bu. Apa saja yang sudah didapatkan? Oh, Kelompok. izin menjawab ya. Hasil identifikasi dari kelompok 1, saya mendapatkan pengertian saluran pencernaan, organ saluran pencernaan, dan proses saluran pencernaan beserta fungsinya. Ya. Dita ya ini ya. Ya, Bu. Dita itu dapat dari mana? Dari internet, Bu. Dari internet ya, bagus ya. Lanjutkan ya Dita ya. Ya, Bu. Apa saja yang perlu diketahui lagi dari sistem pencernaan itu ya. Ya, Bu. Kelompok 2 sudah sampai mana penyelidikan mencari datanya? Diskusinya sampai mana? Yaitu kelompok 2, saya mendapatkan dari sumber internet dalam sistem pencernaan itu ada beberapa organ-organ pencernaan manusia, rongga seperti rongga mulut, taring, beserta kerongkongan atau disebut esophagus, Bu. Terus ada lambung juga, usus halus, usus besar, anus, sama proses-prosesnya, Bu. Terima kasih, Bu. Bagus ya. Lanjutkan diskusinya ya. Kelompok 3 gimana? Iya, Bu. Dari internet saya sudah mendapatkan beberapa informasi mengenai pengertian saluran pencernaan, organ saluran pencernaan, dan fungsi organ saluran pencernaan, Bu. Ya. Dari mana? Dari internet juga? Iya, Ibu, dari internet. Ya. Boleh ya kalian menggunakan referensi dari buku, dari jurnal, boleh ya, selain dari internet. Kalau memang mudah kalian mencarinya di internet, boleh ya. Silakan diskusinya lanjut kembali. Ya, jangan ngelamun, diskusi ya.
Anu kelompok 1. Itu Ya. Ayo. Ayo. Ya. Saya tuh. Jadi fungsinya. Ada kesulitan untuk cari datanya? Ada kesulitan tidak kelompok 1? Tidak, Bu. Ya. Kelompok 2, gimana? Ada kesulitan tidak? Gimana, Ibu? Ada kesulitan tidak? Oh, tidak ada, Bu. Tidak ada. Ya. Ya, lanjut. Citra, kelompok 3, ada kesulitan tidak? Tidak, Ibu, masih mencari tentang proses pencernaan makanan. Lanjut ya. Ya, Ibu. Masih ada waktu 5 menit lagi ya.
Sudah selesai? 3 menit lagi. Sudah selesai? Sudah, Ibu. 15 menit sudah selesai nih ya. Kalau sudah selesai, silakan hasil diskusinya dikumpulkan di ketua kelompoknya, ya. Dan siapa yang mau presentasi? Paham? Iya, Pak. Siap, Bu. Paham, Bu. Silakan untuk kelompok 1, silakan presentasi. Siapa yang mau presentasi? Kelompok 1 terlebih dahulu. Saya, Bu, izin share screen. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Triani Putri sebagai ketua kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, saya beranggotakan Dea Suryani, Dita, Ismi, dan Mila. Materi yang saya ingin presentasikan yang pertama ada pengertian saluran
pencernaan, kedua organ saluran pencernaan, dan ketiga proses fisiologi saluran pencernaan. Pengertian saluran sistem pencernaan merupakan serangkaian organ, jaringan, organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan tersebut akan diproses secara mekanik ataupun secara kimiawi. Secara mekanik ataupun secara kimiawi. Mekanik yaitu menghancurkan atau membentuk makanan ke bagian-bagian yang lebih kecil. Dan secara kimiawi yaitu yang melibatkan enzim untuk menghasilkan partikel-partikel makanan yang bisa diserap oleh tubuh. Organ-organ saluran pencernaan yang pertama ada mulut atau oris. Adalah saluran pertama yang dilalui makanan pada mulut, dilengkapi alat pencernaan dan kelenjar pencernaan untuk membantu proses pencernaan makanan. Fungsinya untuk memasukkan, mengunyah, dan menelan atau deglution. Yang kedua ada faring, yang merupakan organ yang menghubungkan rongga mulut dengan kerongkongan, terdiri dari bagian superior, media, dan inferior. Bagian dari superior yaitu disebut dengan nasofaring, yang menghubungkan antara tekak dengan gendang telinga. Yang kedua ada media atau orofaring, yang menghubungkan antara bagian superior dan inferior. Dan yang ketiga ada inferior yang disebut dengan laring orofaring, yang menghubungkan antara orofaring dengan laring. Yang ketiga ada esofagus, adalah saluran yang menghubungkan rongga mulut dengan lambung atau gaster. Lalu yang keempat ada gaster, merupakan bagian saluran pencernaan yang paling elastis, berbentuk seperti buah pir, berongga, terdiri dari kardia, fundus, dan filorus. Gaster memiliki fungsi untuk menghancurkan makanan menjadi protein dan membunuh bakteri dan membunuh berbagai bakteri. Gaster ini memiliki 3 zat yang penting. Yang pertama ada lendir, asam klorida atau HCl, dan pepsin. Yang kelima ada intestinum minor atau usus halus, merupakan kelanjutan dari lambung. Usus halus memiliki panjang 6-8 meter. Pada usus halus hanya terdiri dari pencernaan secara kimiawi saja. Dan usus halus ini terdiri dari duodenum, jejunum, dan ilem. Lalu yang keenam ada intestinum mayor, merupakan usus besar, yang memiliki diameter lebih besar dari usus halus. Memiliki panjang 1-5 meter dan berbentuk U terbalik. Usus besar ini memiliki bagian-bagian. Yang pertama ada kolon ascendens, yang kedua ada kolon transversum, yang ketiga ada kolon descendens, dan yang keempat ada kolon sigmoid. Lalu yang keempat ada rektum dan anus. Rektum adalah sebuah ruangan yang berawal dari ujung usus besar setelah kolon sigmoid dan berakhir di anus. Dan anus merupakan lubang di ujung saluran pencernaan di mana bahan dan limbah keluar dari tubuh. Makanan yang tidak bisa diserap oleh tubuh dikeluarkan melalui anus. Lalu ada proses fisiologi saluran pencernaan, memasukkan makanan. Yang pertama ada ingesti, memasukkan makanan ke dalam tubuh melalui mulut. Dan yang kedua ada digesti, memecah makanan menjadi bagian-bagian lebih kecil secara kimiawi maupun mekanis, yaitu mengunyah atau menelan atau deglutition. Yang ketiga ada absorpsi, yaitu menyerap makanan dari saluran pencernaan ke sistem kardiovaskuler atau jantung dan limpa. Yang keempat ada defekasi atau eliminasi, yaitu pengeluaran sisa makanan yang tidak tercerna keluar dari tubuh. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya Dita sudah presentasi kelompok 1. Dari kelompok lain ada yang mau ditanyakan ke kelompok 1? 3 orang dulu ya,
tiga orang untuk bertanya pada kelompok 1. Silakan siapa nih? Kelompok 2 atau kelompok 3? Ada yang mau tanyakan? Oh, ini siapa nih? Erik ya? Erik silakan. Mau bertanya ke Dita ya? Silakan Erik. Belum ada suaranya Erik. Belum ya? Ya, belum ada. Yang lain boleh? Yang lain mau ada yang mau ditanyakan? Silakan. ICT, silakan ICT. Apa saja organ dan bagian yang terdapat pada mulut? Ini dalam mulut itu, bagus ya pertanyaan tadi ICT. Dalam mulut itu ada organ apa saja katanya. Kelompok 1 silakan dijawab. Saya, Bu. Siapa yang mau jawab? Mila, Mila kelompok 1 ya? Silakan Mila. Iya, Bu. Silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ai. Bagian luar yang sempit atau vestibula yaitu ruang di antara gusi, gigi, dan pipi. Bagian rongga mulut yang di dalamnya dibatasi sisinya oleh tulang maksilaris, palatum, dan mandibularis. Dan bagian atas mulut dibentuk oleh palatum. Dan bagian bawahnya ada lidah yang terkait dengan tulang hyoid. Terima kasih. Nah, gimana ICT? Penjelasan dari Mila cukup? Sudah ditulis tadi penjelasannya? Sudah, Bu, cukup. ICT. Makasih. Ya. Selanjutnya ada yang tanyakan? Silakan. Hajah, Bu. Hajah, mangga. Silakan Hajah. Apakah organ yang disebutkan oleh Mila tadi berfungsi dalam proses mekanis dan kimiawi? Tadi berarti nyambung ke pertanyaan jawaban Mila ya? Iya, Bu. Gimana katanya Mil? Nih, aja. Siapa yang mau jawab? Masih Mila. Dea, Ibu. Ya, silakan Dea. Baik, makasih untuk pertanyaannya. Ya, semua organ yang ada di dalam mulut itu saling membantu dalam proses pencernaan baik secara mekanis maupun kimiawi. Baik, itu. Gitu. Haji, gimana Haji? Kata Dea, dalam mulut itu ada proses mekanis dan proses kimiawi katanya. Tadi dalam organ mulut itu kan sudah disebutkan ya oleh Mila. Apa saja yang di dalam mulut dan prosesnya yang tadi sudah dijelaskan oleh Dea. Gimana aja? Ya, Bu. Cukup? Cukup, Bu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup atau dari kelompok 1? Dari kelompok yang lain? Dari kelompok Ya, saya, Bu. Ya, saya, Bu. Andi, silakan Andi. Perkenalkan, nama saya Andi Gumilar. Saya perwakilan dari kelompok 2 ya, Bu. Tadi kan ada ya dalam presentasi kelompok 1 membahas tentang fungsi-fungsi. Nah, seperti fungsi dari mulut, paring, esofagus, dan usus itu, Bu. Sebutkan fungsi-fungsinya. Semuanya ini ya. Ya gitu, Bu, maksud. Ya, terima kasih Andi. Bagus ya pertanyaannya. Terima kasih. Dari kelompok 1, silakan ada yang menjawab pertanyaan dari Andi. Izin menjawab, Bu. Silakan, Dita. Jadi fungsi dari mulut, paring, esofagus, dan usus itu, mulut berfungsi untuk memasukkan makanan, mengunyah, dan menelan atau deglutition. Yang kedua ada faring. Faring itu sebagai
peralihan ruang dan penyaluran makanan ke esofagus. Lalu esofagus yaitu penyaluran makanan ke lambung. Dan usus itu terbagi menjadi dua, yaitu usus halus dan usus besar. Usus halus berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan dan usus besar sebagai penyerapan air dan pembentukan massa feses. Bagus ya jawabannya, ini soalnya pertanyaannya panjang sekali. Ini mulai dari mulut, apa saja fungsinya, bagus ya. Andi pertanyaannya, jawabannya juga bagus sekali ya dari Dita. Itu merupakan proses ya, lebih dari fungsi dari mulai mulut sampai ke anus. Itu fungsi dan organnya itu sudah disebutkan, gitu ya. Ini organ saluran pencernaannya apa dan fungsinya apa, ya. Cukup itu untuk kelompok 1 ya? Ya, cukup Ibu. Kelompok 2, silakan untuk presentasi siapa yang akan mewakili. Ya, saya Bu. Silakan Andi. Sebelum Boleh. laki-laki mau Jumatan. Sudah tampil belum, Bu? Sudah Sudah. nampak. Saya perwakilan dari kelompok 2. Saya akan membahas tentang sistem pencernaan sama organ-organnya, Ibu. Nah, di dalam sistem pencernaan adalah proses mencernanya makanan yang ketika makanan yang bentuk masih kasar menjadi bentuk lebih halus dan sederhana untuk diserap sari-sarinya. Nah, dan organ-organ pencernaan manusia. Organ-organ pencernaan manusia terdiri dari 1, rongga mulut yang tadi ada ya, yang dari kelompok 1 ya Bu ya. Nah, kedua kerongkongan atau disebut juga esofagus ya Bu. Yang ketiga lambung, usus halus, usus besar, dan anus Bu. Ya. Yang ke-1 rongga mulut Ibu. Di dalam rongga mulut makanan akan dicerna secara mekanik oleh gigi ya Bu. Lidah dan kelenjar air liur dengan cara dikunyahnya dan dihaluskan agar menjadi potongan-potongan makanan yang lebih halus. Nah, yang kedua, paring. Paring merupakan organ yang menghubungkan rongga mulut dengan kerongkongan, terdiri dari bagian superior, media inferior. Ketiga, kerongkongan esofagus. Ya, benar, setelah dari rongga mulut, makanan akan masuk ke kerongkongan esofagus di kerongkongan. Makanan akan didorong ke lambung oleh kerongkongan karena ada seperti gravitasi ya Bu. Kalau misalkan makan dalam posisi tidur kan tidak ada gravitasi ya Bu. Ya. Nah, makanya makan itu harus duduk ya Bu. Jadi ada dorongan ketika kita makan melalui gerak peristaltik Bu. Yang ketiga, lambung. Lambung merupakan bagian saluran pencernaannya, Bu, yang paling elastis, berbentuk seperti buah apel tapi enggak apel tuh, Bu, ya. Dan berongga terdiri dari bagian kardius, fundus, dan pilorus. Keempat, usus halus. Makanan dari lambung yang telah berbentuk bubur atau berbentuk cair, makanan kemudian masuk ke usus halus untuk dicerna lagi kembali dan diserap sari-sari makanannya, Bu. Usus besar, kelima usus besar atau kolon. Pada usus besar, sisa-sisa ampas makanan diserap kandungan air dan garam-garam mineralnya. Kemudian ampas makanan tersebut dibusukkan oleh bakteri pembusuk yang hidup di usus besar, yaitu bakteri Escherichia coli. Yang keenam, yang terakhir ya Ibu ini, anus. Anus adalah saluran pembuangan terakhir, tempat keluarnya feses
tempat keluarnya feses ya Ibu, yang di sini ya Bu. Tempat keluarnya feses atau tinja, ampas makanan sisa proses pencernaannya Bu. Proses pencernaannya ingesti ya Bu. Memasukkan makanan ke dalam tubuh melalui mulut. Kalau misalkan digesti, menghancurkan makanan menjadi bagian kecil yang mudah diserap. Ada juga absorpsi, penyerapan makanan dari saluran pencernaan ke sistem kardiovaskuler dan limpa. Ada juga defekasi, proses pembuangan material yang tidak tercerna sebagai feses. Ya, terima kasih Ibu. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata kurang lengkap atau kurang jelas. Ya, Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Andi, bagus sekali ya. Ini PowerPoint-nya jauh dari ekspektasi Ibu gitu ya. Kalian bisa menampilkan sangat luar biasa sekali gitu ya. Terima kasih untuk kelompok 2 untuk presentasinya. Silakan dari kelompok yang lain. Ada yang mau ditanyakan tidak ke kelompok 2? Ada Bu, saya. Andi, boleh di stop dulu share screen-nya. Ya. Terima kasih Andi. Silakan siapa yang mau bertanya ke kelompok Andi? Saya Ibu. Ismi ya? Silakan Ismi. Iya. Jadi untuk pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan gerakan peristaltik? Gerakan peristaltik tadi katanya yang Andi tadi jelaskan ya. Silakan, ada yang menjawab tidak untuk kelompok 2? Saya Ibu Amira. Amira. Silakan Amira. Terima kasih atas pertanyaannya dari Ismi kelompok 1. Gerakan peristaltik yaitu gerakan otot-otot yang berkontraksi untuk mendorong makanan di sepanjang saluran pencernaan. Gitu Mira? Ya. Ada lagi yang mau menambahkan? Gerakan peristaltik katanya yang tadi Handi jelaskan. Ada yang menambahkan? Handi mau ditambahin? Mila. Sudah Ibu, cukup. Ya. Sudah Ibu, cukup. Ada yang mau jawab lagi tidak? Ya Ibu, maaf tadi sinyalnya jelek Bu. Mohon maaf, tadi saya terpental. Ya Ibu, mohon maaf tadi sinyalnya jelek, barusan bagus lagi Bu. Ada yang mau jawab lagi pertanyaan tadi? Dari siapa tadi? Amira ya? Yang mau Ya, Ibu. menambahkan? Ada lagi yang menambahkan? Cukup atau? Bu, mohon maaf tadi sinyalnya jelek lagi Bu. Ada yang menambahkan?
Atau ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Iya. Dila, Apa silakan fungsi Dila. dari lambung? Fungsi katanya nih. Silakan kelompok 2 ada yang menanyakan, ada yang menjawab ya. Untuk fungsi lambung itu apa? Maaf. Silakan, siapa yang jawab? Saya aja ya Bu yang jawab. Ya. Ya soalnya kayaknya itu Erik ada gangguannya Bu, HP-nya. Nggak ada suara. Ya. Nah, tadi kan kata Dila, apa fungsi dari lambung ya? Nah, fungsinya yang ke-1 untuk menyimpan dan mengolah makanan. Yang kedua, untuk memusnahkan bakteri dan mikroorganisme berbahaya yang terdapat pada makanan atau pH asam lambung yang memiliki sifat sangat asam yang mampu untuk membunuh bakteri yang ada, Ibu. Yang ketiga, memulai pencernaan lemak, dan yang keempat mengubah protein menjadi pepton, ya, dan yang terakhir mengubah koseinogen itu menjadi kasien, Ibu. Ya, Ibu, terima kasih segitu. Terima kasih Andi jawabannya. Ya, Ada Bu. lagi yang mau ditanyakan atau cukup untuk kelompok 2? Saya, Bu. Silakan. Ini masih banyak yang bertanya ya. Desi Rahma ya. Silakan Desi. Usus halus dibagi menjadi berapa bagian? Usus halus katanya. Tadi sudah dibahas oleh Andi ya di PowerPoint. Usus halus itu terbagi atas berapa bagian katanya? Terbagi atas berapa bagian? Silakan kelompok 2. Mau sama Andi lagi? Atau yang lain? Sama Ai, Bu. Ai, silakan Ai. Usus halus terdiri atas 3 bagian, yaitu duodenum, usus 12 jari, jejunum, usus kosong, dan ilem, usus penyerapan. Sudah cukup? Ya. Gimana Ismi? Tadi siapa yang nanya? Desi ya? Desi gimana Desi? Cukup pertanyaannya, jawabannya dari Ai? Ini Desi pindah-pindah. Desi gimana tadi jawaban dari Ai? Cukup? Cukup. Ada lagi yang menambahkan? Cukup? Cukup ya? Tidak lagi pertanyaan untuk kelompok 2? Kalau tidak ada, lanjut ke kelompok 3 untuk presentasi. Silakan kelompok 3. Iya, Bu. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang saluran pencernaan yang dimulai dari pengertiannya, kemudian organ salurannya, beserta fungsinya. Yang pertama, pengertian saluran pencernaan. Saluran pencernaan merupakan saluran yang menerima makanan dari luar dan disiapkan diserap oleh tubuh dengan proses jalan pencernaan, bisa mengunyah, menelan, dan mencampurkan. Kemudian ada sistem-sistem organnya, seperti mulut, faring, dan esofagus. Mulut berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan dimulai proses pencernaan secara mekanik oleh gigi dan kimiawi oleh enzim amilase. Kemudian ada faring dan esofagus. Faring dan esofagus berfungsi sebagai jalur makanan untuk didorong ke lambung dengan gerak peristaltik. Kemudian dilanjut dengan lambung. Lambung berfungsi sebagai pemecah makanan yang nantinya dicampur dengan asam dan enzim untuk mencerna protein, menyimpan makanan, serta mematikan mikroorganisme.
Sel-sel yang melapisi lambung menghasilkan beberapa zat penting, yaitu lendir, asam klorida, dan prekuson, pepsin, atau enzim yang memecah protein. Kemudian ada pankreas, hati, dan empedu. Hati adalah organ pelengkap yang membentuk cairan empedu dari proses pencernaan lemak, sedangkan pankreas berfungsi memproduksi enzim untuk mencerna karbon dioksida, protein, lemak di usus halus. Dan juga ada usus halus. Usus halus terbagi jadi 3, yaitu duodenum, jejunum, dan ilem. Duodenum berfungsi sebagai tempat pencernaan kimiawi, sedangkan jejunum dan ilem ini tempat penyimpanan sari makanan. Dilanjut dengan usus besar. Usus besar difungsikan sebagai pengatur kadar air pada sisa makanan. Di dalamnya terdapat mikroorganisme yang dapat membusukkan sisa makanan sampai membentuk feses atau tinja. Dan yang terakhir adalah anus. Anus memiliki fungsi sebagai jalur untuk membuat zat sisa makanan. Sebelum dikeluarkan, feses ini akan ditampung lebih dahulu di bagian ujung usus besar, yaitu rektum. Dan ada juga proses pencernaan makanan, dimulai dari ingesti, pemasukan makanan ke dalam tubuh, dilanjutkan dengan digesti, proses pengubahan makanan menjadi molekul yang lebih sederhana, sederhana dengan bantuan enzim, kemudian absorpsi, proses penyerapan dari saluran pencernaan ke sistem kardiovaskuler dan ilmi. Dan terakhir ada defekasi, proses pengeluaran sisa makanan yang sudah tidak berguna untuk tubuh. Sekian presentasi dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Citra, bagus sekali ya presentasinya. Ini presentasinya luar biasa ya. Dari kelompok 1 sampai kelompok 3. Ini presentasinya di luar ekspektasi Ibu ya. Kalian sudah bisa mempresentasikan dimulai dari organnya, fungsinya, beserta prosesnya ya. Baik, untuk kelompok selanjutnya ini kan kelompok 3 ya. Berarti silakan saya persilakan kepada kelompok 1 dan kelompok 2 untuk bertanya pada kelompok 3. Silakan, siapa yang mau bertanya? Saya, Bu. Mila ya? Silakan Mila. Ya. Saya Mila Aulia dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 3. Pertanyaan ini berkaitan dengan yang sudah dijelaskan ya. Ketika sel-sel lambung menghasilkan asam klorida, apa yang akan terjadi? Ya, itu pertanyaannya. Terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali ya Mila ya. Ini sudah masuk ke asam lambung katanya ya. Ini kelompok 3 nih, siapa yang mau jawab pertanyaan Mila? Aja, Bu. Jadi asam klorida dari lambung akan menciptakan suasana yang sangat asam yang juga sangat diperlukan oleh pepsin guna memecah protein. Itu, Bu. Cukup gimana? Yuk. Atau ada yang mau nambahin? Saya, Bu. Dea, mau nambahin, Dea? Jikalau seperti itu, seperti apa peranan asam klorida yang terlalu tinggi? Izin menjawab, keasaman klorida yang tinggi berperan sangat penting sebagai penghalang terhadap infeksi dengan cara membunuh berbagai bakteri. Apakah Gitu, dimengerti? Ya, terima kasih. Ya, Ibu. Udah. Ada lagi mau nambahkan? Saya mau bertanya, Ibu. Oh, mau bertanya. Silakan. Tanya apa? Untuk bagian mulut, kan terdapat lidah. Jika seperti itu, untuk merasakan sebuah rasa di lidah, bagian mana dan rasa apa yang dirasakan? Izin menjawab. Untuk bagian sisi kiri dan kanan, untuk mengecap rasa asam, sedangkan bagian ujung lidah untuk mengecap rasa asin dan manis, lalu pangkal lidah untuk mengecap rasa pahit. Gimana?
Iya, cukup. Terima kasih. Gimana, Ai? Sama. Cukup? Cukup, Ibu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Erik mau bertanya, Bu. Erik, udah ada suaranya ya, Erik ya? Ya. Silakan, Erik. Saya ingin mengetahui apa nama dari benjolan-benjolan kecil yang membuat lidah berstruktur kasar. Benjolan balik lagi ke lidah ya. Tadi sudah masuk ke lambung, sekarang balik lagi ke mulut. Apa katanya benjolan-benjolan yang ada dalam mulut, dalam lidah? Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi benjolan-benjolan kecil yang membuat lidah bertekstur kasar disebut dengan papila. Terima kasih. Papila katanya, Rik. Udah cukup, Cukup, Erik? Atau Bu. ada lagi yang menambahkan? Yang punya istilah lain atau menemukan istilah baru? Ada tidak? Ada gak? Gak ada? Ada lagi yang menanyakan atau? Cukup? Cukup? Ya. Baik, tepuk tangan dulu untuk Askep 1 yang sudah diskusi hari ini. Tepuk tangan. Ya, terima kasih ya sudah mempresentasikan hasil diskusi yang sudah kelompok lakukan ya. Nah, ini dari hasil diskusinya sangat luar biasa, dari mempresentasikannya, dari pertanyaan dan dari jawaban-jawaban yang sudah kalian jawab ke teman-teman masing-masing gitu ya, itu sangat luar biasa gitu ya. Betul sekali ini ya, Ibu luruskan yang tadi. Untuk saluran pencernaan ini dimulai dari mulut ya, berarti kita harus tahu dulu terlebih dahulu organnya terlebih dahulu. Organnya itu dimulai dari apa? Mulut. Setelah itu apa? Setelah mulut apa? Faring. Esofagus. Setelah itu Lambung. Lambung atau gaster. Setelah itu apa? Usus. Usus halus, usus besar, Intestinum minor, intestinum mayor ya. Rektum dan anus. Baik. Itu adalah organ sistem saluran pencernaan. Nah, di dalam mulut itu ketika kita memasukkan makanan ke dalam mulut, itu terjadi proses ingesti memasukkan makanan dan di sana ada proses pencampuran dengan enzim-enzim saluran pencernaan, gitu ya. Nah, di mana makanan itu diaduk, dicampur, gitu ya, dikunyah, dilembutkan, itu ada pada proses dalam mulut. Proses mekanik dan proses kimiawi terjadi pada mulut. Nah, dalam mulut ini yang membantu proses pencernaan ini ada gigi, ada palatum ya. Palatum terbagi atas dua bagian, tadi sudah disebutkan ya, kelompok 2 kalau nggak salah. Palatum itu ada palatum mol dan ada palatum durum. Nah, ketika sudah terjadi proses pengunyahan, setelah itu akan ada terjadi proses penelanan yang dimana dibantu oleh katup epiglotis yang menutup ke saluran pernapasan, pencernaan yang paling dalam yaitu ke gaster ya. Di gaster di sana terjadi penimbunan makanan, setelah itu pengasaman dan menjadikan zat-zat menjadi partikel yang paling sangat kecil tuh ya. Setelah itu makanan masuk ke dalam intestinum minor. Tadi pertanyaannya bagus ya. Tadi siapa intestinum minor itu usus halus itu terbagi atas berapa bagian? Terbagi atas 3 bagian, yaitu ada duodenum, ada jejunum, dan ada ileum, di mana fungsinya di sana terjadi penyerapan sari-sari makanan. Ya. Setelah itu dia makanan itu masuk ke dalam kolon besar atau kolon intestinum mayor ya. Intestinum mayor juga terbagi atas 3 bagian, ada ascenden, ada transversum, dan ada kolon
descendent dan sigmoid ya. Setelah itu sampai ke anus. Hasilnya apa? Hasilnya nanti ada proses defekasi, yang dikeluarkan adalah feses ya. Itu rangkaian dari proses pencernaan. Baik, sampai sini mungkin dari hasil diskusi ini, apakah kalian sudah paham untuk saluran pencernaan dimulai dari organ, fungsi, dan prosesnya? Paham, Bu. Paham. Siap, Bu. Paham, Bu. Baik, kalau sudah tidak ada lagi yang mau ditanyakan, cukup ya. Kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, silakan simpulkan ya. Simpulkan dari hasil pembelajaran ini, apa saja dari hasil pengamatan video, hasil diskusi, dan hasil presentasi yang sudah kalian lakukan. Silakan, siapa yang mau menyimpulkan? Saya, Bu. Silakan, bisa. Dari materi proses pencernaan ini, saya dapat belajar mengenai sistem pencernaan dan dapat menyimpulkan sistem pencernaan, dimulai dari mulut, faring, esofagus, lalu ke lambung, disusul dengan usus halus dan usus besar, dan terakhir adalah anus. Dan juga dapat memahami bagaimana proses pencernaan makanan dimulai, seperti dari ingesti, digesti, depresi, dan defekasi. Terima kasih ya Citra untuk kesimpulannya ya. Baik, ini dari hasil pembelajaran ini apa yang kalian sukai? Suka ngelihat gambar-gambar dari presentasi kelompok lain, Bu, kalau saya. Oh ya, ada lagi yang lain? Kalau saya dari pas pertama dari video Ibu yang tadi barusan pertama yang ya. Bagus sekali, Bu ya. Terima kasih ya. Mudah-mudahan apa yang hari ini kita lakukan bisa bermanfaat buat Ibu dan buat kalian juga ya. Mohon maaf apabila Ibu ada kesalahan. Nanti tugas untuk minggu depan, catat tugasnya yaitu kalian buatkan skema proses pencernaan dan dari proses memasukkan makanan sampai pengeluaran pencernaan ya. Kelompoknya sesuai kelompok yang tadi. Ya, itu tugasnya ya. Silakan pimpin doa terlebih dahulu ya untuk menutup pembelajaran hari ini ya. Berhubung ini hari Jumat, laki-laki juga mau Jumatan ya. Silakan pimpin doa, Andi. Ya. Sesudah selesai presentasi, lebih baik angka baiknya berdoa dimulai di dalam. Sudah dimulai. Berdoa selesai. Ya. Bisa. Terima kasih ya. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan ya. Ya, Bu. Ya, Bu.